Ya, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini segmen rekomendasi film versi SWP Channel. Tapi kali ini saya tidak sendirian ya, ada teman saya. Hai. Oke, kali ini saya akan merekomendasikan film Thailand ya, yang masih sangat layak ditonton tahun ini ya, buat menemani masa pandemi kalian. Kalau memang bosan cari-cari film, ini ada beberapa film Thailand ya. Nah, kenapa harus film Thailand? Nah, karena film Thailand ini ya, jujur secara kualitas ini bagus ya. Kalau untuk level Asia Tenggara, bahkan Asia pun ya bagus lah. Thailand bisa disejajarkan lah kayak film-film Jepang, film-film Korea bisa sih kalau Thailand sih. Bagus juga, dan juga ada beberapa film Thailand yang ikonik. Nah, penasaran apa saja film yang ada daftar kali ini? Mari kita mulai saja ya. Let's go. Oke, yang pertama ada Shutter. Ini rilis tahun 2004. Nah, Shutter dianggap sebagai salah satu film horor Thailand terbaik sepanjang masa. Sesuai dengan judulnya, film ini mengangkat kisah horor dengan kamera dan foto sebagai kunci permasalahan. Ya, seorang fotografer merasa setiap foto yang diambil menunjukkan hal-hal aneh, seperti banyangan hitam, garis putih, hingga muka orang yang tidak ada di dunia nyata. Hal itu ternyata terjadi akibat sebuah rahasia yang ia simpan. Nah, film ini mendapatkan respon penonton yang sangat baik, bahkan sampai dibuat versi remake oleh Hollywood pada tahun 2008. Tetapi justru film remake dari Hollywood ini bisa dibilang kurang. Menurut kita kurang ya? Itu. Nah, dan lebih baik versi Thailandnya. Maka dari itu ya, saya memasukkan film ini pada daftar ini. Ya, walaupun sudah rilis cukup lama, tetapi masih sangat layak lah ditonton hingga saat ini. Dan memang horornya ini bagus ya untuk saat ini. Ya, kita langsung ke next film kedua saja. Ya, film kedua Nephobia atau Phobia. Nah, adalah film horor keluaran 2008 ini ya. Merupakan jenis film horor yang berformat antologi, di mana menampilkan kumpulan cerita-cerita pendek di dalam sebuah film. Di film ini itu terdapat 4 cerita film horor pendek yang masing-masing memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, karena konsep film ini yang sangatlah unik, makanya kita memasukkan film ini pada daftar kali ini. Film ini sendiri memiliki sequelnya yang berjudul Phobia 2 dan masih memiliki konsep yang sama. Buat kalian yang suka film konsep yang beda dari yang lain, mungkin ini film cocok ya dengan selera kalian. Ini unik ya, Phobia ini bisa dibilang nggak banyak sih kayak film-film horor yang mempunyai format antologi. Antologi itu kan kayak kumpulan cerita pendek yang dalam satu film ya entah 4 cerita dalam satu film atau lebih, dan jadikan satu. Nah, dan yang bikin kita lah masukkan film ini di daftar ini itu karena kita itu kalau nonton film ini tuh harus fokus. Ya, fokus. Walaupun 4 cerita itu berbeda, tapi sebenarnya tuh berkesinambungan. Nah, jadi penonton itu nanti yang menyimpulkan tuh penonton sendiri. Jalan cerita sebenarnya tuh seperti apa. Ya, nah, itu yang menjadi keunikan film ini tuh di situ. Ya. Ini ya recommended lah. Ya. Recommended sekali. Recommended sekali lah untuk horor ya. Ini recommended sekali. Lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga ini ada Lada Land yang rilis tahun 2011. Masih horor ini. Ini masih bercerita horor. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang pindah ke rumah baru mereka yang berada di perumahan yang bernama Lada Land. Awalnya semuanya baik-baik saja sampai polisi menemukan mayat di salah satu rumah tetangga keluarga tersebut. Nah, keanehan ini mulai terjadi nih di perumahan tersebut hingga membuat beberapa warganya pindah. Tetapi keluarga tersebut memilih untuk tetap tinggal. Dan itu menjadi keputusan yang sangat buruk sekali. Nah, film ini sendiri membawa atmosfer yang sangat menegangkan. Kita diajak untuk merasakan teror dari hantu-hantu yang ada di perumahan tersebut. Nah, penasaran kan? Nonton sendiri aja. Tonton ini sendiri. Silakan. Mungkin film ini relate buat orang yang baru pindah ya nih. Iya. Ini relate buat orang yang baru pindah ke perumahan gitu kan. Hati-hati lah, karena memang
kita itu nggak tahu kan tanah yang kondisi rumah itu kan nggak tahu kan, tanah itu sebelumnya sebelum jadi bangun perumahan itu apa itu jadi mungkin hati-hati yang baru pindah rumahnya di perumahan mungkin dulunya tanah kuburan kan. hati-hati aja itu ya. sering ibadah lah tapi memang ini juga salah satu apa ya untuk mengingatkan kita lah memang untuk tetap menjaga sikap juga sesama tetangga juga karena itu film ini kan juga dilihatkan drama keluarga juga drama antar tetangga juga dan ini juga buat pelajaran juga sih kalau memang ada tetangga kalian yang mati terus meneror satu perumahan ya pindah aja situ. Pindah aja ini heran saya jangan egois karena memang waktu saya nonton film ini itu tetangganya tuh pindah semua dan tinggal dia sendiri masih nggak mau pindah, nggak ada tetangga masih nggak mau pindah dan tetangganya apalagi tetangganya ada yang mati heran ya tapi nggak apa-apa film cukup bagus untuk masalah horor dan ini juga ada beberapa jump scare ya ini buat informasi aja yang memang persiapkan lah yang memang orangnya kagetan mungkin ini cocok lah buat kalian lah karena memang ada jump scare silakan tonton sendiri sendiri aja lanjut ke nomor film 4 oke. Ya, kita ke film keempat, nomor 4 nih. Ini ada Hello Stranger tahun 2010. Ya, ini sudah lepas dari film yang ketiga tadi yang horor ya. Ketiga di atas karena kali ini kan horor semua. Ada dari genre drama komedi. Nah, kalau bicara tentang film Thailand nih pasti yang terlintas pikiran kita adalah film drama komedi yang sangat kocak ini. Mengkocak ini. Film ini cerita tentang ya dua orang laki-laki dan perempuan ini Thailand yang tak sengaja bertemu di Korea Selatan pas mereka berlibur. Nah mereka pun memutuskan untuk berwisata di Korea bersama-sama tapi dengan syarat tetap menyembunyikan identitas masing-masing ya tidak ngasih tahu siapa namanya dan hal-hal tak terduga pun ini di sini terjadi. Pokoknya film ini memberikan kesan yang sangat kuat lah ke penontonnya. Jadi siap-siap untuk susah move on ya dari film ini. Memang gimana ya itu kita kalau habis nonton film itu kayak kenapa gitu loh. Gitu lah. Pokoknya itu tonton aja lah jadi. Walaupun endingnya gitu tapi gitu makanya. Karena memang ya sesuai namanya ya Hello Stranger. Sesuai namanya Hello Stranger. Ya seperti yang dibilang tadi tetap menyembunyikan identitas masing-masing kan ya itu menjadi poin penting pada film ini sih betul dan ya ini kalau memang penasaran bisa lah ditonton tetap masih ini rekomendasi banget ya, lanjut aja film kelima. Untuk film kelima ini film yang mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu tapi kalau masalah film Thailand tapi memang kita harus memasukkan ini ATM Error tahun 2012. Siapa yang nggak tahu dalam film ini ya? Memang benar sekali rasanya ada yang kurang kalau kita tidak memasukkan film ini pada daftar ini. Nah film ini sendiri menceritakan sepasang kekasih yang sangat kocak dan mereka berdua ini bekerja di bank yang sama dan di bank tersebut sebenarnya ada larangan kencan antar karyawan. Nah ini yang menjadi uniknya nih. Hal kocak tak terduga pun terjadi di film ini. Puncaknya saat salah satu ATM dari bank tersebut memiliki masalah error. Nah, film ini sendiri sebenarnya memiliki sequelnya, tapi sequelnya berupa series itu kalau nggak salah rilisnya tahun 2014. Nah, film ini diperankan oleh Pricaya Pongpanaikon sebagai Chip dan Cantik dan Danasevi sebagai Swa. Nah, untuk for information ya, ini Canatip Danasevi ini yang artis yang cowoknya itu dia juga main yang film tadi Hello Stranger. Hello itu Stranger. Dia main itu. Nah, kalau kalian sering nonton film Thailand pasti nggak asing lah cuma dua orang ini lah aktor dan aktris ini karena memang dua artis ini termasuk artis yang sangat terkenal di Thailand dan sekitarnya juga kan
Nah, terus di film ATM Error ini juga ada ini si siapa sih anaknya bos. Aduh, lupa yang suka sama Jeep ya. Itu. Ya itu kan kocak juga kan. Ya pokoknya sepanjang film nonton ini sih dibuat sangat ngakak lah gitu lah. Ini dari semua daftar sih ini yang paling recommended sih ini sih kalau yang belum nonton ya. Kalau belum pernah nonton film-film Thailand ini silakan dicari. Ini ATM Error ini paling recommended gitu. Karena memang sangat kocak ya. Dua orang kekasih yang kerja di bank, yang satu bosnya kan, ya. Yang Jeep kan bosnya, dia manajernya. Manajer. Yang Sua kan anak buahnya. Tetapi yang Jeep sendiri itu membuat aturan larangan kencan sesama karyawan, dia sendiri yang kencan sama karyawannya. Ini sangat unik ini. Tapi itu tadi spoiler mas, maaf mas. Kan dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini sangat layak ditonton untuk yang suka komedi dan untuk film romansnya juga ada. Iya, romansnya dapat. Dan yang seriesnya juga bagus juga. Tapi nggak akan saya ceritakan karena memang seriesnya tuh 20 episode itu terlalu panjang. Jadi kalau mau nonton yang ini dulu, nanti seriesnya bisa menyusul. Nah, sepertinya itu dulu ya. Kita sambung aja kita sambung nanti ke part 2. Nah, sambung ke part 2. Nah, penasaran kan apa saja yang di part 2? Nah, kalau penasaran silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan ya. Dan aktifkan tombol lonceng. Terima kasih. Nah, juga like dan share-nya. Sampai jumpa di part 2. See you.